Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Rahmadila Fitri Astuti dari PGSD 02 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan 12 teori belajar menurut para ahli. Yang pertama, teori Brunner adalah teori belajar matematika yang terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Contohnya, pembelajaran menemukan rumus luas pada persegi panjang. Yang kedua, teori Piaget adalah aktivitas anak bila ia berinteraksi dengan lingkungan dan lingkungan fisiknya. Contoh, orang tua dapat membantu anak-anak mereka menghitung dengan jari, mainan, dan permen. Yang ketiga, teori belajar Diens. Matematika dapat dianggap sebagai studi tentang struktur, memisah-misahkan hubungan di antara struktur, dan mengkategorikan hubungan di antara struktur. Contoh kegiatan anak untuk menemukan banyaknya diagonal poligon dengan pendekatan induktif. Yang keempat, teori belajar Vygotsky mengemukakan ada 4 prinsip kunci dalam pembelajaran, yaitu penekanan pada hakikat sosiokultural pada pembelajaran, perkembangan bahasa, zona perkembangan proksimal, dan perancahan. Contoh dalam pembelajaran, jika seseorang siswa menyatakan bahasa untuk sebarang bilangan real x dan y berlaku x min y kuadrat sama dengan x kuadrat min y kuadrat, guru tidak perlu menyatakan bahwa itu salah. Lebih baik guru memberi pernyataan yang sifatnya menuntun. 5. Teori Van Hill merupakan teori belajar yang terfokus kepada materi geografi. Contoh, siswa sudah dapat memahami sifat-sifat yang dimiliki persegi panjang. Yang keenam, teori Bandura adalah orang belajar dari yang lain melalui observasi, peniruan, dan pemodelan. Contoh, seorang guru akan mengajarkan bagaimana menemukan volume dari balok dan disediakan balok dan kubus. Kemudian guru mempraktekkan sedangkan siswa menirukan. Yang ketujuh, teori Brownell didasarkan atas keyakinan bahwa anak-anak memahami apa yang sedang mereka pelajari jika belajar secara terus-menerus untuk waktu yang lama. Contoh, pada saat anak-anak baru pertama kali diperkenalkan dengan konsep bilangan, mereka akan lebih mudah memahami konsep itu jika mereka menggunakan benda konkret yang mereka kenal seperti apel, kelereng, bola, dan lain sebagainya. Yang ke-8, teori SCAM. Menurut SCAM, anak belajar matematika melalui 2 tahap, yaitu konkret dan abstrak. 8. Teori SCAM. Menurut SCAM, anak belajar matematika melalui 2 tahap, yaitu konkret dan abstrak. Contoh, mengenal salah satu sifat perkalian yang mana kita dapat menggunakan benda-benda konkret berupa jeruk atau benda di sekitar kita seperti kerikil. 9. Teori Skinner, yaitu hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya yang kemudian akan menimbulkan pertanyaan tingkah laku. Contoh, guru menyampaikan bahan pelajaran sedemikian rupa sehingga siswa memberikan respon terhadap materi yang disampaikan. 10. Teori belajar Gagne dinyatakan bahwa hasil belajar akan mengkaitkan perubahan pada seseorang yang berupa perubahan kemampuan, perubahan sikap, perubahan minat, dan nilai pada seseorang. Contoh, konsep himpunan, segitiga, kubus, dan lingkaran. Yang ke-11, teori Thorndike, yaitu proses interaksi antara stimulus dan respon. Contohnya, kemampuan melakukan operasi aritmatika. Contohnya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang dimiliki siswa harus dilatih terus-menerus dengan mengerjakan soal. Yang ke-12, teori Ausubel. Teori Ausubel adalah bekerja untuk mencari hukum belajar yang bermakna.
Contoh belajar menghafal materi yang diberikan oleh guru. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.